Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya untuk siswa-siswa yang hebat. Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 11. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat naik kelas di kelas 12. Nah, di semester 2 ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran PKN akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Pada awal semester 2 ini, kalian akan diajak untuk menyusuri sebuah materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, di mana tujuan pembelajaran pada materi ini antara lain adalah untuk bersama-sama menyusuri dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada akhir pembelajaran bab ini, kalian juga diharapkan nanti dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD 1945. Salah satu tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pada visual ditampilkan ada satu kegiatan, bentuknya adalah ASEAN US Summit. Ini pada tanggal 4 November 2019 di Bangkok, di mana Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri mewakili Indonesia. Yang berikutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Apa hubungan internasional itu atau HI? Makna hubungan internasional menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang berada. Berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan internasional tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kalian coba kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna dari hubungan internasional. Hubungan internasional secara umum diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.
akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara, dalam arti lingkup internasional. Untuk itu, untuk memperluas pemahaman kita, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama, politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Yaitu seperangkat kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian yang ketiga, apa itu politik internasional? Nah, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Berkaitan dengan pengertian hubungan internasional, terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi terhadap konsep hubungan internasional. Oleh karena itu, coba kalian identifikasi pendapat para ahli mengenai definisi hubungan internasional. Bacalah berbagai buku sumber, majalah, koran, atau internet sebagai sumber informasi. Kemudian kalian tuliskan. Pada bagian tugas mandiri nomor 1, kalian nanti akan dimintai pendapat untuk mencari pendapat para ahli mengenai definisi hubungan internasional sebagaimana tercantum di dalam tabel. Misalnya nomor 1, nama ahli siapa, definisi hubungan internasional menurut para ahli itu apa. Kalian bisa memberikan 3 contoh pendapat para ahli. Kemudian tugas mandiri yang kedua, pendapat siapa yang paling relevan dengan konteks hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah itu berikan alasannya. Kemudian yang ketiga, rumuskan definisi hubungan internasional menurut pendapat Anda sendiri. Kira-kira apa? Kemudian yang keempat, sebutkan salah 2 contoh hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang berikutnya atau yang kelima, coba sebutkan salah satu contoh politik luar negeri yang dilakukan oleh negara Indonesia. Kemudian tugas nanti dikumpulkan 1 minggu kemudian. Saya kira sudah jelas uraian dari awal sampai akhir. Untuk itu silakan nanti kalian mencoba menyelesaikan tugas mandiri dengan sebaik-baiknya. Kirimkan kepada Pak Guru melalui online, karena ini pembelajaran online. Silakan nanti dipersiapkan masing-masing mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan pengikutannya. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.